Alhamdulillah, alhamdulillah bidzikrihi tatimmus salihat wa bifadlihi wa karamihi tanzilur rahmat wal barakat. Thumma salatu wassalamu ala imamil ardi was samawat qudwatil qadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jami'il asatid wal ulama al izza wal aba wal ummahat asyurafa, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru kita, wabil khusus guru kita al-mukarram al-muhtaram al-Ustadz Rahman, al-Ustadz Ansari, dan juga qari kita al-Ustadz Abdul Umam, dan juga al-qari kita Rizki Fiktara, dan insyaallah guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan juga tak lupa kepada para aparatur pemerintah, Bapak Lurah kita, Bapak Sadli, para Ketua DKM Persada Banten, Bapak Ketua RW 06, Bapak Iwan, Ketua RT 05, 06, 07, hadir semuanya? Alhamdulillah. Para tokoh masyarakat, para kepala pemuda, remaja ikram mulia, majlis ta'lim, ibu-ibu, yang insyaallah senantiasa Allah berikan semua panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Insyaallah senantiasa semua para hadirin wal hadirat yang datang di tempat ini, yang dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita duduk di tempat ini saling menyambung silaturahmi kita satu sama lain dalam ikatan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah. Yang sedang dalam keadaan kesulitan dan banyak permasalahan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitan dan permasalahannya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di tempat ini dengan membawa dosa-dosa kita, mudah-mudahan tidak keluar di tempat ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam yang penuh barakah ini, malam yang penuh kemuliaan ini, kita sama-sama diberikan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, nikmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul, duduk bersama, bersimpu, berzikir, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mensyiarkan agama Allah. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini
mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak ada yang kita lakukan di malam hari ini, keinginan kita cuman satu, untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kita datang ke tempat ini, selain daripada undangan para panitia, juga ini ada menjadikan sebab adanya peringatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah, mungkin kita banyak alasan untuk datang ke tempat ini. Saya mah menekan di rumah aja. Alasannya pala pusing, badan ngerentak, saya mau istirahat di rumah. Tapi tidak, untuk malam hari ini kami memang sengaja datang ke tempat ini karena untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mensyiarkan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan hal yang biasa, tapi kita ini mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan Isra wal Mi'raj di dalam satu surat yang selalu dan kita dengar setiap kita acara Isra wal Mi'raj, yaitu di dalam surat Al-Isra di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liruniyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini menjadi perjalanan yang sungguh luar biasa dan tetap menjadikan ingatan bagi kita. Setiap kita baca Al-Quran surat Al-Isra, kita ingat perjalanan Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita kenang terus. Kenapa untuk kita kenang? Ya, memang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad tidak pernah terjadi oleh hamba-hamba Allah kapanpun, dalam zaman apapun, tidak ada terjadi Isra wal Mi'raj kedua atau sebelumnya. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti tidak ada lagi Isra wal Mi'raj. Cuman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini Allah muliakan. Makanya pantas bagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad juga memuliakan acara Isra wal Mi'raj. Memperingati, mengingat-ingat lagi, mengulang lagi bagaimana terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan di malam hari ini saya tidak bercerita tentang bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj, karena perjalanan Isra wal Mi'raj ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita simak dari para mubaligh kita ataupun dari manapun. Setiap tahun kita tahu bagaimana Isra wal Mi'raj, Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi Mi'raj dari bumi Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit dan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Lalu Nabi Muhammad kembali lagi dan mendapatkan daripada hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang ibadah salat 50 waktu. Dan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa dan berbalik lagi kembali kepada Allah untuk mengurangi dari jumlah
Salat yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai akhirnya 5 waktulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW balik lagi ke alam dunia dan balik lagi ke Masjidil Haram dan balik lagi ke rumah. Itu secara singkat sejarah ataupun kisah singkat dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada malam hari ini saya tidak mau bahas tentang itu. Saya mau bahas ada satu hadis yang menjelaskan ketika Nabi Isra, Nabi pernah berjumpa. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi. Dikatakan ini hadis sahih. Bahkan dari ulama yang lainnya juga mengatakan ini hadis mursal. Apa yang terjadi dalam hadis ini? Hadis ini menceritakan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di malam Isra tersebut, Nabi Muhammad berjumpa seseorang. Berjumpa siapa? Berjumpa seseorang. Orang ini yang dijumpa oleh Nabi Muhammad ternyata memiliki wajah, badan dan wajah penuh dengan cahaya yang begitu luar biasa. Sallu ala Muhammad. 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 Ayo tolong diperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, diperhatikan. Ini ada lagi, apa lagi nih? Ya. Nanti dulu dah urusan panitia, urusan yang lain ntar dulu. Ya, karena ini acara saya singkat. Ya, karena habis ini ada acara lagi di Bayur di Tangerang. Ya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa ketika Isra, berjumpa dengan seseorang yang mana nampak dari wajahnya penuh dengan cahaya, memancarkan cahaya yang begitu luar biasa, sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa dia ya Jibril? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang malaikat?" Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak. Dia bukan seorang malaikat. Dia bukan seorang nabi." Lalu siapa dia wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, dia adalah golongan dari umatmu yang mana ketika hidup di dunia beliau melakukan 3 hal. Beliau melakukan 3 hal. Nih 3 hal yang insya Allah ini yang akan menjadi bekal kita sampai kita pulang ke rumah dan insya Allah dapat kita amalkan. Agar kita mendapatkan cahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, wajah kita penuh dengan cahaya. Ada 3 hal. Yang pertama, kata malaikat Jibril, orang tersebut ketika di alam dunia lisanuhu rutban bidzikrillah. Yang pertama, orang tersebut wahai Rasulullah, lisannya ini tidak pernah kering di dalam berzikir kepada Allah, selalu basah berzikir kepada Allah. Lisannya itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Tiap harinya menyebut, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, tahmid, tahlil, tasbih. Selalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya ini, orang sini. Menurut orang sini, zikir itu gampang apa susah? Ibu. Bu. Ini ehonya terlalu Bu. Zikir itu gampang apa susah?
gampang. Bapak, Pak, zikir itu gampang apa susah? Gampang. Kita semua sepakat, Habib, zikir itu gampang. Ternyata menurut dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai kepada engkau. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi minas salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan setiap habis sholat, baca doa, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Apa yang dimohon oleh Allah kepada Allah? 3 hal. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, berilah pertolongan kepadaku, ala dzikrika, agar senantiasa berzikir kepada engkau wahai Allah. Ini doa. Doa diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz. Dan ajaran tersebut, doa tersebut bukan terputus di Sayyidina Mu'adz, tapi ini juga untuk ajaran kepada umatnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Jadi kita minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, pertolongan. Kalau orang minta tolong, kira-kira orang tersebut mampu atau tidak mampu? Mampu atau tidak mampu? Ada orang minta tolong, berarti orang tersebut mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Makanya dia minta tolong. Kita diajarkan oleh Nabi disuruh minta tolong kepada Allah, minta bantuan oleh Allah, minta inayah, pertolongan dari Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ternyata berzikir itu bukan hal yang gampang, hadirin. Orang yang bisa menyebut nama Allah, orang tersebut mendapatkan inayah minallah, ma'unah minallah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya orang tersebut bisa berzikir bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, bukan karena lisan kita bisa. Belum tentu orang sehat, belum tentu dia bisa berzikir kepada Allah. Orang yang punya lidah belum tentu lidahnya dibasahi berzikir kepada Allah. Orang yang bisa menyebut berzikir kepada Allah hanyalah orang-orang yang mendapatkan taufik inayah dari minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Orang yang bisa berzikir tadi lisannya mengucap, bertasbih, tahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lisannya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Balasannya orang yang menyebut nama Allah, namanya akan disebut oleh Allah. Udzkurni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Alhamdulillah. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada 3. Berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Itu 3 yang diminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lepas setiap habis sholat. Baca itu. Agar apa? Lisan kita mudah berzikir kepada Allah. Sampai kita di akhir hayat kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua,
orang yang mendapatkan nur cahaya yang besar nanti di yaumil qiyamah adalah dikatakan qalbuhu muta'alliq bil masajid. Hati-hati mereka tersangkut kepada masjid. Kalau dulu nggak ada yang namanya musola. Zaman Nabi nggak ada yang namanya musola. Musola itu bahasanya kita orang Indonesia. Kalau di negara Arab itu nggak ada yang namanya musola. Semua namanya masjid. Karena masjid itu ada dua, ada masjid ghairul jami', ada masjid jami'. Jadi musola ini bahasa kita sama aja, masjid juga. Ya, musola sama juga dengan tempat sholat, tempat sujud, tempat ibadah, itu namanya masjid atau musola. Hati yang selalu terikat dengan masjid. Bagi bapak-bapak selalu ibadahnya di masjid, sholat 5 waktunya di masjid, menghidupkan taklimnya di masjid, i'tikaf di masjid, tadarus Al-Quran di masjid. Maka hati yang selalu dengan masjid atau kita sebut dengan musola, maka orang tersebut nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan cahaya yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung orang yang selalu ibadahnya di masjid. Beruntung bagi bapak-bapak, karena bapak-bapak sunnahnya untuk menghidupkan masjid, sholat di masjid. Ibu-ibu tidak disunnahkan. Ibu lebih afdol sholatnya di rumah. Ibu lebih afdol sholatnya di rumah. Di rumah lebih afdol, di dalam lagi. Tuh bagi seorang wanita. Jadi laki-laki haruslah tetap istiqomah di dalam masjid. Istiqomah dalam ibadah ke masjid. Karena ada kabar gembira, banyak kabar gembira di sini. Ya, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis disebutkan, Bashirul masyayina fi dhulami ilal masjidi binuri tami yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW sampaikan, Bashirul masyayina, beri kabar gembira, ada kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berjalan. Berjalan kapan? Berjalan di kegelapan. Ulama muhadditsin mengatakan ketika hadis ini menyebutkan fi dzulami, di dalam kegelapan, maksudnya ini ada 2 sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Karena sholat isya itu waktunya lagi gelap. Sholat subuh juga begitu, waktunya lagi gelap. Maka orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, dia menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat, maka orang tersebut mendapatkan nur binur hitam, mendapat nur cahaya yang sempurna di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Yang sholat isyanya di masjid, insya Allah dia langkahnya menuju daripada cahaya yang Allah akan berikan nanti di yaumil qiyamah. Orang yang sholat subuhnya di masjid, menuju masjid, dia jalan menuju masjid, maka cahayanya tersebut akan dapatkan nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Maka beruntung bagi kita yang selalu menghidupkan di masjid dengan melakukan ibadah sholat. Ya, ini ibadah sholat subuh dan ibadah sholat isya ini memang ibadah sholat yang berat. Karena disinilah Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Dalam 2 sholat ini Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man sholal isya fi jama'ah faka'annama qama nisful lail, wa man sholal subuh fi jama'ah faka'annama qama laila kullih. Dikatakan dalam hadis, barang siapa yang sholat isya berjamaah,
maka dia mendapatkan pahala ibadah sholat setengah malam. Full. Setengah malam. Orang yang sholat isya berjamaah dapat pahala setengah malam. Kalau sekarang maghrib jam berapa? Maghrib jam 6:30. Subuh jam berapa? Jam 5 kurang 15. Taruhlah setengah 5 biar gampang ngitungnya. Betul nggak? Dari 6:30 sampai jam 7:30 berapa jam tuh? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. 10 jam. 10 jam dibagi 2. 5 jam. Kita hitung 5 jam. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Maka yang dikatakan setengah malam pada kita hari-hari kita ini, setengah malam itu nisful lail. Atau setengah malam itu jam setengah 12. Jam setengah 12. Nah, setengah 12 itu namanya nisful lail. Kalau sholat tahajud bagusnya itu sepertiga malam. Sepertiga dari malam itu berapa? Bisa jam 2, bisa jam 3. Ya, itu sepertiga malam. Itu lebih afdal dilakukan sholat tahajud. Nah, orang yang melakukan ibadah sholat berjamaah, sholat isyaknya berjamaah, maka dia dapat pahala ibadah sholat setengah malam full. Dari jam 6:30 sampai 11:30, orang tersebut dicatat pahala ibadah sholat. 7:30, 8:30 itu pahala ibadah sholat. Setiap waktunya itu. Sampai jam 11:30. Berarti orang yang sholat isya, pahalanya itu terus dalam keadaan ibadah sholat sampai jam 11:30. Kalau orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya kata Nabi Muhammad, itu seperti melakukan ibadah sholat satu malam suntuk. Padahal kita mah lagi nongkrong. Padahal kita lagi ngopi. Padahal kita lagi nonton bola. Gara-gara kita sholat subuhnya berjamaah, maka itu dapat pahala setiap detiknya dalam keadaan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kenyataannya kita dalam keadaan tidur, kita dihitung setiap detik kita lagi dalam keadaan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau yang pengen mendapatkan satu malam suntuk, harus sholat isyaknya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Kalau cuma sholat isyanya berjamaah doang, subuhnya kagak, maka tidak dapat satu malam suntuk. Cuman dapatnya setengah malam. Kalau pengen dapat satu malam suntuk, maka harus sholat subuhnya berjamaah. Mudah-mudahan kita semua sholat subuhnya berjamaah. Amin. Di musolah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kita selalu dengan masjid. Selalu dengan ibadah kita di dalam masjid. Bagi bapak-bapak. Dan insya Allah orang-orang yang selalu ibadahnya dan hatinya yang tercantel di dalam masjid, maka dia nanti mendapatkan cahaya dari Allah dan juga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang mendapatkan cahaya nanti di yaumil qiyamah adalah orang wala yasubbuh walidayh. Dia tidak pernah mencaci kedua orang tuanya. Nih, yang ketiga, dia tidak pernah mencaci kedua orang tuanya, maka anak yang berbakti semacam ini akan mendapatkan cahaya nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan pernah mencaci, memaki, berkata kasar kepada orang tua, naik suara kepada orang tua. Hati-hati, orang-orang, anak-anak yang semacam ini tidak akan mendapatkan naungan atau dapat dari cahayanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min
min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengatakan atau jangan kalian berkata kepada kedua orang tua itu dengan kalimat uff. Kalimat uff itu atau kata huruf uff itu sama dengan kita itu dengan kata ah. Jangan dengan kata ah. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kita menyebut kepada orang tua kita ah. Nih, adik-adik. Adik-adik. Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang-orang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nih, kata Nabi Muhammad, jangan kita membentak orang tua kita. Jangan mencaci orang tua kita. Jangan katakan ah kepada orang tua kita. Tuh kalau disebut, kalau dipanggil, maaf, ini namanya siapa nih? Yang gedean dikit, yang gede. Udah ente yang nunjuk-nunjuk. Siapa namanya ente? Ya, Faris dipanggil sama emaknya. Faris, tolong belikan gula ke warung. Ah, mama. Kalimat ah ini bahaya. Mudah-mudahan Faris jadi anak yang saleh. Amin ya rabbal. Kalau ada anak yang mengatakan kepada orang tua dengan kalimat ah, ini kata ulama, ini sudah termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Cuman kalimat ah doang, Bu, cuman kalimat ah doang. Anak jadi anak durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi mencaci maki orang tua. Apalagi mengatai orang tua, apalagi membentak orang tua, dan apalagi membuat sakit hati orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah kalimat ah aja sudah durhaka, gimana yang semacam itu? Dan sekarang banyak, bukan hanya begitu, sampai memukul orang tua tuh ada. Berani sama orang tua, dipukul itu orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada. Mudah-mudahan orang-orang sini, anak-anak sini tidak ada yang semacam itu. Amin. Ya Rabbal. Makanya yuk, nih Bapak Ibu yang paling penting. Kita semua pengen punya anak yang soleh dan solehah. Betul atau tidak? Ibu, Bapak jawab yang kompak. Kita pengen nggak punya anak yang soleh dan solehah? Pengen nggak? Pengen nggak punya anak yang berbakti kepada kita kedua orang tuanya? Pengen nggak? Maka sebelum terjadi anak yang soleh dan soleha, kita dahulu harus menjadi anak yang soleh dan soleha kepada kedua orang tua kita. Kita dulu. Jangan anak yang disalahkan melulu, tapi kita dulu yang harus menjadi anak. Karena kita semua nih dulu orang tua semua, anak-anak semua. Sampai sekarang yang masih punya orang tua, kita juga dianggap anak, betul nggak? Nggak pernah kita dianggap orang tua sama orang tua kita, betul nggak? Walaupun orang tua kita masih hidup, kita udah punya anak 3, 4, 5, tetap nak dipanggil nak. Masih anak-anak kita. Maka nih perhatikan, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Berbakti kepada orang tua, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ini dapat manfaat dari hadis ini. Anak yang berbakti kepada orang tua, yang pertama, dia akan memiliki keturunan. Anak yang berbakti kepada orang tua, dia akan mendapatkan keturunan. Yang kedua, anak yang berbakti kepada orang tua, maka nanti niscaya anaknya akan berbakti kepada dia. Baru gue doain loh, udah berisik aja. Duduk sini depan nih, duduk di depan sini. Pindah semua, pindah semuanya, pindah.
Semua pindah, duduk. Kasih. Biar sini tengah semuanya. Tuh, tengah, duduk. Baru didoain biar jadi orang soleh, anak soleh. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Pak, Bu, sumpahin nih anaknya biar jadi anak soleh. Sumpahin, jangan didoain, sumpahin. Karena kalau sumpah orang tua tuh ngamber langsung. Ya, nih kalau orang tua ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha kepada orang tua kita. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini orang tua kalau ngelihat anak kita suka begini nih ngucapin nih. Kayak gue dulu tuh masih kecil. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tuh kalau anak lagi gitu tuh. Iya, gue dulu begitu juga tuh ya. Lu kayak gue juga lo dulu. Karena memang begitu. Buah itu tidak akan jauh jatuhnya dari pohon. Betul apa enggak? Enggak ada pohonnya di sini, jatuhnya di sono depan gang. Enggak mungkin. Pasti jatuhnya tuh di sekitar pohonnya. Maka kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha, kita dulu harus menjadi ayah atau anak kepada orang tua kita, anak yang soleh dan soleha. Makanya jangan heran kalau kita ketemu sekarang anak sekarang disuruh sholat. Tong, lu sholat gitu ya. Nah, sholat beruan. Bapak aja belum sholat. Tuh. Karena apa? Kitanya belum sholat. Gimana mau jadi anak kita, anak yang ibadah sholat gimana? Sulit. Kita dulu tunjukkan pribadi kita di dalam ibadah sholat kita, maka niscaya anak kita akan ikut kepada kita. Anak itu tergantung kita, Bapak Ibu. Anak itu tergantung kita. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, putih, bersih, kagak pernah kenal tahu apapun. Anak kita nggak tahu kurang ajar sama orang tua tuh nggak tahu. Betul apa kagak? Anak kita itu lahir nggak tahu, nggak ada anak yang baru lahir dari perut ibunya langsung kurang ajar, tendang ibunya, nggak ada. Nggak ada yang kurang ajar. Anak itu tidak ada yang kurang ajar. Tergantung kitanya bagaimana kita mendidik anaknya. Wah, timbul dah ibu-ibu, bapak-bapak, Beb, saya mah udah capek banget. Udah dinasehatin, udah dikasih tahu, udah dibilangin begitu, masih aja. Capek saya ngedidiknya, Habib. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Bapak Ibu, di dalam kitab Akhlaq lil Banin karangan Syekh Umar Baraja itu disebutkan kalau kita ingin mendidik anak itu semenjak kecil. Dari anak kecil yang masih piik, masih kecil, itu kita didik. Karena didikan yang masih kecil itu akan menghasilkan yang besar nanti. Didikan itu tidak akan hilang. Yang sekarang salah di orang tua, ngedidiknya udah gede. Ada yang datang kepada saya, Habib, tolongin Habib, doain anak saya. Kenapa? Doain anak saya bengal banget, bandel, bangor. Doain biar jadi anak yang soleh. Emang anak ibu umurnya berapa? Umurnya 25 tahun. Allahu Akbar. Anak udah bangkotan. Baru mau dididik. Kemana waktu dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kemana? Makanya dikatakan oleh Syekh Umar Baraja, itu anak, kalau ngedidik anak semenjak kecil seperti mengukir batu, mengukir tulisan di atas batu. Mengukir tulisan di atas batu. Ngukir tulisan di atas batu gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Batu ada nih, batu kecil. Kita mau tulis nama kita. Kita getok. Terbatunya mental. Ntar kita lagi ngukir lagi. Tangan kita kena palu. Berdarah tangan kita. Sakit. Memar tangan kita. Ntar kadang-kadang kita lagi palunya kena pala kita.
capek, sakit tangan kita, lelah, letih. Tapi ada hasilnya. Berbentuk tuh tulisan di batu. Bu! Oi, Bu! Oi! Ibu! Dengerin nih. Didik anak dari kecil tuh seperti mengukir tulisan di atas batu. Capek emang Bu, capek. Gak ada yang gampang. Ngedidik anak itu tidak ada yang gampang. Gak ada simsalabim jadi anak soleh. Itu susah. Semua harus perlu dengan pendidikan. Didik anak semenjak kecil memang capek. Tapi hasilnya ada. Itu seperti mengukir tulisan di atas batu. Tulisan yang diukir di atas batu. Walaupun 10 tahun, 20 tahun. Tulisan itu tidak akan hilang. Betul apa kagak? Gak akan hilang. Begitu juga kita didik anak. Kita didik semenjak kecil, maka didikan itu tidak akan hilang. Walaupun anak kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Anak itu masih bebekas didikan orang tuanya. Pasti anak kita ngomong begini. Kalau anak itu udah gede, ini didikan orang tua saya nih. Ini orang tua saya ngajarin saya begini. Itu didikan. Nah sekarang kita ini kadang-kadang suka ngomong, udah dah gak apa-apa anak kecil. Biarin dah anak kecil. Emang anak kita emang anak kecil terus, nggak pernah gede-gede. Walaupun umurnya 30 tahun anak kecil juga. Betul nggak? Iya, kita punya anak. Kita ini udah menikah, punya anak. Orang tua manggil kita tetap aja anak. Kecil-kecil juga gitu. Nggak pernah gede. Makanya perlu kita jadi anak yang berbakti sama orang tua. Insya Allah anak kita yang juga nanti akan berbakti kepada orang tua. Kalau didik anak udah besar baru mau didik tuh seperti pohon yang kita tanam, bibit yang kita tanam sudah jadi pohon, batangnya bengkok. Batangnya bengkok, kita pengen lurusin, kira-kira gampang apa susah? Pohon nih pohon tuh, kan batangnya nggak lurus tuh. Bengkok, ente lurusin coba. Gampang habis susah? Susah. Begitu juga mendidik anak kalau sudah besar. Seperti meluruskan batang yang sedang bengkok. Susah. Makanya yuk butuh dari kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Habib, saya ini orang tua saya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Bisa gak saya berbakti sama orang tua saya? Bisa. Kita berbakti sama orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia bisa. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama doakan orang tua kita. Jangan lepas doain orang tua. Terus kita doakan orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia. Walaupun cuman baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun cuman doa orang tua, insya Allah doa anak ini akan nyampe kepada orang tuanya. Dan itu salah satu bukti berbakti kita kepada orang tua yang telah wafat meninggal dunia. Makanya Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah ngajarin kita ada salah satu cara kita mendoakan orang tua. Kapan? Ketika kita mendengarkan azan. Pernah dengar azan nggak? Pernah nggak? Makanya kalau kita masih dengerin azan, insya Allah kita nih kampung kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu penangkal dari bala musibah itu azan. Kita kalau ada bala, gempa bumi, kalau ada angin puting beliung, angin kencang luar biasa, disunahkan kita azan. Azan yang kencang. Lagi gempa goyang azan. Karena azan itu menangkal dari bala musibah. Makanya ini ada ajaran bagi kita, ya. Kita ini mudah-mudahan jadi, makanya kita di akhir zaman ini Islam lagi diobok-obok. Bukan nama Joshua. Lagi diobok-obok. Hati-hati. Kalau kita nggak kuat dengan hal-hal yang semacam ini, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, hidupin musolah kita, hidupin masjid kita, bikin acara besar Islam. Kalau nggak acara kayak gini, sulit kita menjadi orang kuat di dalam agama kita.
Ini salah satu memperkuat ajaran agama kita. Amin ya rabbal. Kata Imam Ghazali, habis selesai dengar azan, kita akan baca doa. Allahumma rabba hazihi da'wati wa salatil ati sayyidana Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Setelah itu jangan langsung amin, jangan. Sambung baca Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh baca doa habis dengar azan. Paham? Baca Rabbi firli wali walidayya yang diulang 5 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang siapa yang membaca doa setelah azan untuk orang tuanya, maka anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Walaupun dia belum berbakti, maka anak tersebut langsung menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Doain tuh orang tua. Kita semua ini ada punya orang tua, maka doain orang tua kita itu. Walaupun telah meninggal dunia, karena sebab wujud kita di alam dunia ini adalah sebabnya dari orang tua, maka doakan orang tua kita. Dan tadi jangan kita durhaka sama orang tua kalau kita ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin 3 hal ini ya. Tadi dicatat tuh 3 hal. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya yang besar nanti di yaumil qiyamah, dia harus berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, hatinya selalu dengan masjid. Maksudnya apa? Dia selalu hidupkan di dalam masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mencaci maki orang tua. Insya Allah 3 ini dilaksanakan, insya Allah kita dan semua akan mendapatkan daripada cahayanya, daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya masih ada acara lagi di Bayur, jadi saya mesti pamit. Dan tolong jamaah jangan ada yang bubar, jangan ada yang bangun. Ibu-ibu yang bubar, saya doain lakinya kawin lagi. Waduh, babinya amin, amin. Tuh, tunjuk tuh, iya tuh, lihat tuh bu. Iya nih bu, nih, amin aja nih bu. Ya makanya kalau ibu sayang sama suami, ibu jangan bangun, duduk dulu sampai acara selesai. Kalau bapak bangun aja, saya doain bapak kawin lagi. Ketahuan siapa yang bangun nanti, bu. Lihat bapaknya bangun nggak nanti? Ya, duduk di situ. Ya, insya Allah mudah-mudahan jangan bangun dulu, masih ada acara kita lagi nanti masih lanjutkan. Tolong sampai selesai biar mendapatkan keberkahan. Karena kalau belum ditutup acara kita dengan doa penutup, belum dapat berkah. Seperti halnya kalau botol kita isi air penuh, tapi belum ditutup. Kira-kira kita bawa nih air sampai ke rumah udah kucak-kucelakan. Habis setengah, airnya nggak dapat keberkahan. Ya, maka kalau pengen dapat berkahan di dalam acara, sampai acara ditutup, insya Allah pulang kita bawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebih insya Allah maaf. Bila taufik wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.